Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang telah mengatur diri kita dan alam ini sedemikian rupa yang aturan itu memberikan dampak terbaik untuk kita semua. Apapun yang Allah berikan, yang Allah atur, itu semua punya dampak terbaik untuk kita. Allah ciptakan matahari, maka matahari itu punya manfaat luar biasa untuk kehidupan ini. Bahkan Allah ciptakan air laut asin, itu pun punya dampak luar biasa. Bisa dibayangkan kalau air laut tawar, pada semua kotoran dari darat masuk ke laut, maka baunya daratan ini menjadi tidak nyaman. Tapi dengan asin, umat manusia jadi nyaman di sini. Allah ciptakan jantung berdenyut secara otomatis tanpa harus kita atur. Bayangkan kalau Allah menciptakan jantung harus didenyutkan dulu. Dijamin kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mendenyutkan jantung. Semua bentuk tubuh kita fi ahsani taqwim Allah ciptakan dalam posisi yang terbaik. Hanya kita kadang-kadang menganggap sesuatu itu tidak baik. Allah yang menurunkan hujan. Berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan apabila membuat hujan buatan. Miliaran hanya untuk satu daerah kecil. Kecamatan mungkin juga enggak sampai, itu enggak semua. Miliaran. Dan basahnya bukan basah seperti hujan kayak gini. Hanya untuk nyirami lah gitu. Kalau ciptakan hujan supaya kita nyaman dengan air. Tapi kita kadang-kadang kasih hujan malah muring-muring, asemi hujan. Padahal itu anugerah Allah. Bahkan tatkala hujannya deras, apalagi anginnya kencang, tatkala berdoa Allah kabulkan. Hujan deras kali dengan angin yang kencang, itu waktu mustajab apabila kita berdoa waktu itu. Jadi seringkali kita salah arti. Allah ngasih terbaik, malah dianggap yang tidak baik oleh kita. Nah, jadi apapun ketentuan Allah, dari ciptaan, ketentuan Allah, Al-Quran, ini adalah Rahman Rahim Allah. Kita ini sedang berjalan. Mulai alam ruh sudah lewat. Alam rahim sudah lewat. Sekarang kita berjalan dalam dunia. Nanti akan masuk ke alam kubur. Alam dunia kita mulai dari jebrol lahir sampai ajal. Ajal itu bahasa kita finish. Jadi kalau lari kencang ada finish. Nah, itu ajal. Jadi kita ini menuju finish. Nah, menuju finish itu berikut setelah finish masuk ke alam barzah. Nah, setelah keluar dari alam dunia, maka apapun nasib kita sangat tergantung
dengan apa yang kita lakukan waktu perjalanan di dunia ini. Jadi setelah kita keluar dari alam dunia, masuk ke alam barzah, dan seterusnya sampai alam akhirat, apapun yang kita terima setelah alam dunia tergantung apa yang dilakukan di dunia. Wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus, sambil buat garis Rasulullah di padang pasir. Fattabi'uhu, ikutilah jalan itu. Walat tattabi'us subul, jangan ikuti simpangan-simpangan. Nah, kalau ayat ini ayat Al-An'am ayat 153. Tatkala bicara sirati, bentuknya mufrad, tunggal. Artinya jalannya hanya satu. Itu jalan Quran. Walat tattabi'us subul, subul pakai kata plural, jamak. Artinya apa? Jalannya banyak. Jadi simpangan dari Islam itu banyak. Kalau yang banyak itu walat tattabi'u, jangan ikuti. Jadi kalau siroti, ikutilah dia. Kalau subuh yang menyimpang dari Quran itu, jangan ikuti. Jumlahnya banyak. Bisa musyrik, bisa kemunafikan, bisa kekafiran, bisa sekuler, bisa kedengkian, dan sebagainya. Jadi yang menyelamatkan diri kita tatkala berjalan ini adalah berada di Shiratal Mustaqim. Nah, kalau tidak ada pedomannya, tidak ada rambu lalu lintasnya kalau mau jalan. Kalau ke Jakarta itu kiri kanan, pelang-pelang itu, maka kemungkinan besar kita akan masuk ke simpangan-simpangan jalan itu karena kita tidak tahu. Maka Allah turunkanlah Al-Quran. Ini adalah welas asihnya Allah. Sekaligus karena lewat kanjeng Nabi Rasulullah SAW, Quran ini mukjizat Rasulullah terbesar. Dan berbeda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Mukjizat nabi sebelumnya hanya berlaku pada saat itu. Tatkala Nabi Musa melawan para ahli sihir Fir'aun, kemudian Allah menginstruksikan untuk melemparkan tongkatnya jadi ular besar, memakan ular kecil itu, mengalahkan Fir'aun, terjadi pada saat itu. Setelah itu hanya bisa mendengar ceritanya Nabi Musa ngalami seperti itu. Nabi Musa dengan memegang tongkat ke laut bisa nyebrang laut, hanya terjadi pada saat itu. Nabi Ibrahim AS masuk ke api dan tidak terbakar, hanya terjadi saat itu. Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, itu setelah kejadian itu nggak pernah terulang lagi. Tapi yang namanya mukjizat Rasulullah SAW yang disebut Quran sepanjang masa sudah turun 14 tahun lalu, tapi isinya bisa dinikmati, bisa disaksikan, bisa dirasakan oleh semua orang yang mau merasakan. Mukjizat Quran beda. Sudah turun 14 tahun, tidak terulang lagi karena sudah pol. Tetapi sekarang isi Qurannya bisa kita saksikan, bisa kita rasakan oleh orang yang hidup 1400
tahun setelah Qur'annya turun. Nah, jadi mukjizat luar biasa. Ini Rahman Rahim Allah dengan Quran, tahu mana itu sirat yang harus ditempuh, mana itu simpangan-simpangan jalan yang dilarang ditempuh. Tanpa itu kita bisa salah. Oleh karena itu menjadi satu kewajiban mempelajari Quran. Maka Rasulullah menjanjikan, siapa orang yang berkumpul di rumah Allah, kemudian di rumah Allah itu dipelajari Al-Quran, maka Allah turunkan malaikat. Di sini kebak malaikat mendoakan diri kita dan mengaminkan doa kita. Allah turunkan ketentraman batin. Jadi tentram. Jadi kalau habis ngaji masih tidak tentrem, masih emosi, ada yang salah dalam niat mungkin. Kalau habis ngaji Quran, menggali maknanya, yang tadinya gundah, gelisah, hilang. Kalau masih tetap ada yang tidak beres di dalam ngajinya, niatnya mungkin salah. Kemudian Allah turunkan rahmat. Ada 3 ini bagi yang mengkaji Quran. Dan Allah pamerkan kita di makhluk langit. Nah, kan besok kalau orang meninggal, orang takwa meninggal, maka rombongan malaikat datang, pencabut nyawa ada di sana. Kemudian tatkala rohnya dicabut, diwadahi kain kafan yang dari sana, dibawa naik ke tangan Allah, melewati makhluk-makhluk langit, dan mereka bertanya, ini wangi siapa? Namanya sudah terkenal di sana. Nah, tadi Quran menjadi wajib. Bukan hanya wajib, butuh kita mengetahui Al-Quran. Seperti orang butuh mempelajari peta tatkala mau masuk ke daerah tertentu. Butuh pelajari dengan betul, jalannya kemana-kemana, supaya tidak tersesat. Nakoda kapal mengetahui peta dunia, walaupun sekarang pakai teknologi, tapi kan mengetahui, butuh. Kita pun butuh. Termasuk di dalam masalah zakat. Nah, kadang-kadang kalau hanya ngikuti hawa nafsu, nggak keluar tuh zakat. Saya yang kerja, sing capek saya. Dilalat apa kerjanya pakai filosofis Jawa. Nah, jadi kalau orang Jawa asik kerja, itu lebih semangat dari orang Cina sebetulnya. Ada siapa orang Jawa itu, bekerjalah sampai bekerjanya itu jangan sampai kena matahari. Nah, bekerjalah dengan tidak terkena matahari. Itu orang Jawa. Filosofi gitu. Hanya diterjemahkan oleh kita penerusnya di ruang AC. Tidak terkena matahari. Bukan itu padahal. Bekerja mulai sebelum ada matahari terbit, berakhir setelah matahari terbenam. Maka kalau lihat orang Jawa dulu, pasar udah penuh sebelum subuh. Kemudian habis sholat subuh langsung turun ke sawah. Nah, itu orang Jawa. Jadi nggak pakai jam kan? Pakainya lihat matahari gitu. Dulu gitu. Di sini di masjid kan nggak ada jam. Jadi kalau dulu untuk melihat waktu itu di depan masjid ada tugu ya, kemudian dikasih besi 20 cm kurang lebih gitu, tegak lurus. Nah, itu dilihat untuk melihat waktu sholat. Nah, tidak lihat jam. Dulu belum ada jam ya, sekarang sudah pakai jam, enak jam sekian. Lah, jadi bisa tersesat. Tidak zakat akhirnya. Tidak mau empati, tidak mau menolong orang lain, maka hartanya bukan lagi memberi barokah,
tapi akan menjadi salah satu musibah dirinya. Besok hartanya akan digodok di api neraka. Kemudian setelah mendidih hartanya disetrikakan, digeburkan kepada pemiliknya. Bukan menjadi nikmat, malah menjadi sumber musibah. Kenapa? Qurannya tidak dipakai. Nah, ini dalam harta. Di surat Al-Bayyinah yang sudah hafal insyaallah. Wa ma umiru, tidak diperintahkan kamu semua. Nah, waktu jalan itu kamu udah macam-macam. Tidak diperintahkan kamu dari mulai balik istilahnya sampai ke finish itu nggak ada perintah apa-apa. Kata Allah, illa kecuali liya'buduni, untuk beribadah kepadaku dengan ikhlas. Kemudian wa yuqimus shalah, mendirikan zakat, wa atuz zakah, dan memberikan salat tadi, memberikan zakat, wa atuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah. Nah, itulah agama yang lurus. Nah, kan tadi Rasulullah, inna hadza sirati mustaqimah, ini jalan yang lurus, fattabi'ha. Waktu jalan enggak diperintahkan apa-apa. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam rangka melaksanakan agama. Wa yuqimus salat, wa yatuz zakat. Dzalika dinul qayyimah, itu jalannya yang lurus. Nah, Allah tunjukkan. Yang namanya siratal mustaqim isinya apa? Ibadah. Selama beribadah sama Allah, siratal mustaqim. Di Surat Yasin ada wa ani buduni hadza sirati mustaqima, menghambakan diri padaku itulah jalan yang lurus. Nah, kita ingin berdoa setiap hari, sehari semalam minimal 17 bagian keset ya, tidak pernah salat sunat. Ihdinas siratal mustaqim, ya tujuan yang lurus. Yang seperti apa dijelaskan, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Kan bisa diterjemahkan, oh kaya raya, jabatannya tinggi, dan seterusnya. Enggak. Supaya tidak salah menerjemahkan, siratal ladzina an'amta alaihim, yang kau beri nikmat. Bukan kaya. Yaitu orang-orang yang taat padamu itu nikmat, mendapat nikmat. Seperti para sahabat, para nabi, para sahabat, para sholihin, solihin. Itu an'amta alaihim. Makanya lawannya ghairil maghdub. Maghdub itu yang dimurkai. Orang yang sudah tahu, oh dibaca Quran, tahu isinya Quran, tapi dia dengan sengaja tidak melaksanakannya. Dia maghdub. Dia kena murka. Banyak orang yang ngerti Quran, tapi hidupnya justru menyimpang dari Quran. Nah, harusnya Quran itu menjadi pedoman, ada jalan yang lurus itu, malah masuk ke simpangan-simpangan itu. Tidak digubris, tidak dipakai Quran. Maghdub. Dia terkena murka Allah. Dia tahu jalan yang lurus, tapi dia ambil simpangannya. Waladhdallin, orang yang sesat, orang yang tidak tahu jalan yang lurus, tidak tahu Quran, tetapi tidak tahunya bukan karena di daerah pegunungan, hutan yang tidak ada dakwah di sana, sehingga tidak tahu. Tidak, ketidaktahuannya tidak mau tahu. Dia tahu ada masjid, nggak pernah bisa melihat masjid. Dia tahu ada pengajian, bisa mendengar pengajian. Kadang-kadang mungkin baca dari manapun sumbernya, tapi dia tidak mau tahu. Ini tidak mau tahu sama sekali.
tidak mendengarkan azan, tidak mau mendengarkan pengajian, akhirnya karena tidak mau tahu, dia tidak tahu dolin, sesat. Nah, karena tidak tahu kan, tapi ketidaktahuannya itu karena tidak mau tahu. Nah, ini ada surat Al-Mulk ayat 10 itu. Ayat menjelaskan seandainya dulu. Nah, surat Al-Mulk ya, ayat 67 itu ada. Nah, coba lihat. Nah, orang yang tidak mau mendengarkan. Ayatnya 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau waqalu law kunna nasmu aw naqilun ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu saya mau mendengarkan dan menggunakan akal, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidak bakalan saya berada di neraka yang menyala-nyala. Menyesal. Tidak mau mendengar dulu. Terdengar dengan tidak mau mendengar berbeda. Nggak mau dengar. Tidak menggunakan akal. Tahu secara akal Islam itu benar. Secara akal. Ya tadi kalau imam tadi kalau di resapi waktu ngimami itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sangat tahu terhadap isi Quran seperti mereka tahu pada anak-anaknya. Jadi pengetahuan terhadap Al-Quran seperti pengetahuan mereka pada anak-anaknya. Itu dari imam baca ayat itu yang mana seperti itu. Nah itu jadinya maghdub namanya. Tahu tapi tidak melaksanakan. Bahkan disebut saking taunya seperti taunya dia kepada anak-anaknya. Jadi maghdub. Jadi waladhdallin tidak mau tahu. Artinya apa? Tidak mendengarkan. Besok laukunan nasmu nakilu, seandainya aku dulu mau mendengar menggunakan akal, tidak bakalan aku berada di neraka yang menyala-nyala. Nah, si perintahnya itu zakat. Tanpa zakat pasti kita diperbudak oleh dunia, diperbudak oleh harta. Jangan harta lebih besar dari kita. Kita lah yang megang harta. Pakai tangan megangnya, jangan pakai hati. Nah. Jangan kita dipegang harta. Ada apa banyak istilahnya? Diperbudak harta. Susah. Pasti hidupnya pun tidak akan tentram. Pasti. Khawatir. Kemudian, tatkala perintah sholat, waqimus sholat, maka gandeng rentengnya wa ita'iz zakah. Gandeng antara salat mungkin. Artinya apa? Salat itu menunjukkan hubungan vertikal antara kita dengan Allah. Tidak boleh kita hanya memelihara hubungan vertikal. Salatnya sregep, tahajudnya sregep, hajinya bola-balik gitu ya. Salat sunahnya sering, puasanya sering, hablum minallah. Tidak boleh seperti itu. Maka berempatilah kepada sesama horizontal. Wa atuz zakah. Jadi hablum minallahnya kuat, hablum minasal kuat. Itu tuntutan Shiratal mustaqim. Kalau orang yang banyak sekali orang itu umroh ya bola balik dulu ya sebelum corona ya. Haji kadang-kadang dulunya sering banget, terus setelah antri kan jadi susah ya. Haji bolak balik, umroh balik. Tapi dunia masih aja pelit terkaruan. Ada apa dengan hajinya? Padahal tatkala Rasulullah ditanya mengenai haji mabrur, kan jadi gini. Siapa yang haji mabrur laisal jaza, tidak ada pahala kecuali surga. Terus ditanya, apa yang disebut haji mabrur? Haji mabrur itu adalah orang yang menyebarkan salam dan
memberi makan orang yang butuh makan. Ini cuma perlu kita kira ada pulang balik umroh boleh haji kok pelit. Ada yang salah di dalam pelaksanaan ibadahnya. Mungkin niatnya. Misalkan banyak yang umroh niatnya supaya nek mulis ke umroh tambah harta kekayaannya. Kan tidak salah. Kau koruptor, korupsi di sini, lari ke Mekah. Untuk apa? Berdoa supaya orang konangan. Nah, kan boleh-boleh belanya. Ada yang salah. Kayak sholat juga sama. Nah, sholat itu mestinya akhir sholat gini kan, akhir sholat coba lihat. Akhir sholat itu mesti salam ke kanan, salam ke kiri. Salamnya apa? Keselamatan, kesejahteraan. Habis sholat kita komitmen di hadapan Allah. Saya sejahterakan orang yang ada di sebelah kanan kiri saya dan belakang. Karena pipi kita harus terlihat orang yang ada di belakang kita kan. Nah jadi gandeng renteng. Iqamah sholat, waktu zakat menjadi satu kesatuan yang bisa kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata yaumin jalisan fatu rojulun waqala ya Rasulullah ma Islam qala Islam atabudu walau syiriku bisyai'an. Jadi pada suatu hari Rasulullah duduk beserta para sahabatnya. Lalu datanglah kepadanya seorang lelaki yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu Islam?" Diterangkan rukun Islam itu. Islam itu adalah antabudu, beribadah hanya kepada Allah dan tidak musyrik. Wa tuqim shalah maktubah wa tu'adzil zakata mafrudatan wa tasumu Ramadan. Jadi ini tidak musyrik, salat, zakat dan puasa bulan Ramadan. Jadi satu kesatuan. Rukun Islam, bunyal Islam ala khamsin. Dibangun Islam 5 dasar. Salat, salat, zakat, puasa aja. Itu pondasi. Islam disebut bunyal, dibangun, berarti Islam itu bangunan. Nek orang bangun walaupun atasnya baik, gendengnya bagus, larang, keramiknya, tapi kalau bangunnya menggunakan pondasi yang tidak kuat, ambruk, gak kuat. Atau ada orang yang bangun tapi pondasinya kuat tapi nggak ada atasnya, bukan bangunan. Baru meh dibangun misalnya pondasinya, makanya tidak bisa dilepas. Buah dari pelaksanaan ibadah mahdho mesti dia bisa mengempati kepada orang yang susah, tidak betah. Bahkan disebutkan kalau orang beriman nggak akan diam itu, lihat orang yang susah, makannya diperhatikan, makan tuh nggak tetangga itu. Ini apa yang di rumah ya? Banyak orang yang lebih makan dibuang, sementara tetangganya bingung cari makanan, dia malah dibuang. Nah, baik kamu sholat atau zakat. Pada hadis lain, Nabi SAW mengutus Mu'adz pergi ke Yaman, bersabda kepadanya, sungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari golongan yang berkitab. Maka suruhlah mereka naik saksi mengakui bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika mereka telah mentaati syahadat tadi, maka terangkanlah kepada mereka
bahwa Allah menugaskan mereka sholat 5 waktu sehari malam. Jika yang tersebut mereka taati juga, terangkanlah pada mereka menugaskan untuk mengeluarkan zakat yang diberikan kepada orang yang berhak. Jika sudah dituruti juga, maka janganlah memberi zakat harta-harta mereka yang terbaik saja. Jagalah diri orang ya, karena dia adalah hijab atau peniding antara orang yang kaya dengan Allah. Nah ini jadi di sini hadis ini syahadat tidak cukup, sholat tidak cukup, zakat. Makanya kalau harta bisa menjadi sumber fitnah, bisa menjadi sumber musibah tatkala tidak kita laksanakan perintah Quran. Nah, jadi antara syahadat, ikrar, aplikasinya dia sholat, dia zakat, dia puasa. Ini semua pondasi dasar. Makanya zakat itu adalah pemberian minimum. Dulu sudah dijelaskan di dalam zakat ada unsur nisab. Nisab itu batas harta minimum kena zakat. Ada unsur nisab dan juga ada unsur waktu. Ada yang zakatnya setahun sekali, ada yang sekali panen gitu. Nah, di zakatnya. Nah, jadi ini gandeng renteng dengan sholat. Nah, ternyata hasil penelitian yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam, sholat, puasa, zakat. Jadi kalau haji lain ya, haji itu karena terlalu berat nih. Zakat itu rukun Islam ranking terendah setelah salat dan puasa pelaksanaannya. Banyak orang yang sudah salat tapi zakatnya tidak tahu. Orangnya numpuk harta gitu. Padahal kan apa doanya? Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malawal. Jadi dia mengumpul harta dan menganggap harta, meyakini ya seolah harta itu akan selamanya dia pegang. Ini banyak terjebak. Maka simpangan yang tidak mengeluarkan zakat itu adalah namanya materialisme. Pikir materi terus. Agamanya duit. Nek duitnya utuh nyaman dia. Kalau duitnya kurang mikirnya aku yang topo, aku untuk duit. Sehingga orang miskin mana bisa balas budi kan? Orang itu dia perlu diberi kok minta balasan, tidak mungkin. Nah ini zakat ini jadi satu pondasi dalam menegakkan syariah. Ada beberapa konteks di dalam Quran ya terhadap zakat. Satu konteksnya untuk membiayai fisabilillah. Jadi dulu, nah ini nanti kalau belajar tafsir surat Al-Baqarah itu ada bicara berperang, jihad dan hijrah. Kalau itu bicara mengenai zakat, infak, sedekah. Hanya Pak, zakat, infak, sedekah itu fungsinya diantaranya adalah membiayai jihad fisabilillah. Nah, sekarang tuh jihad perang lah, bukan harus perang itu. Perangnya sekarang perang melawan kemiskinan, perang melawan kebodohan. Perlu biaya. Dari mana? Dari zakat, infak, sedekah. Biaya untuk
fisabilillah. Mendirikan masjid, memelihara masjid, habis itu meramaikan masjid. Dari mana? Zakat, infak, sedekah. Jadi insyaallah kotak-kotak yang ada di sekitar masjid ini, baik itu kota Jumatan yang sekali atau kota yang dipasang ini, semua diperuntukkan untuk mememurkan masjid Pangeran Diponegoro. Semuanya sesuai dengan akadnya. Kemudian itu berperang ya. Kemudian juga masalah ekonomi. Salah satu pondasi ekonomi itu adalah zakat. Itu pondasi zakat. Dan yang namanya zakat tidak bisa seenaknya. Kenapa? Penerimanya jelas. Nah, di dalam surat At-Taubah 60 kan. Innamas shadaqah lil fuqara wal masakin, dan tulisan fakir miskin. Diutamakan fakir miskin nomor 1, nomor 2. Kenapa? Ini supaya terjadi keseimbangan. Kalau ini teori ekonomi ya. Kalau hanya melihat pertumbuhan secara nasional bisa tinggi, tapi ternyata pemerataan pendapatannya sangat jauh. Jadi pendapatnya itu antara yang punya dengan yang miskin jauh. Nah, dalam Islam dilarang aset itu hanya berkumpul dalam satu kelompok saja. Dilarang. Qurannya melarang aset sumber ekonomi jangan hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Karena pasti itu terjadi kalau itu hanya segelintir orang, gap pendapatan tinggi. Kalau gapnya tinggi, kata ulama kan semakin kaya, kayak gitu. Terjadilah kecemburuan sosial, terjadi gerakan sosial, politik tidak stabil semua, akhirnya akan menghancurkan semuanya. Nah, jadi oleh karena itu zakat dan infak ini menjadi satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Dan zakat dan sholat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita istiqomah ala dinil ta'ah dan bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Dicatat seorang syuhada masuk jannatul firdaus sampai sab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi rabbunal kafi